Pada tanggal 14 Agustus 1945, para kaum muda mengadakan rapat di Jakarta. Dalam rapat ini, Sultan Syahrir mengumumkan bahwa dia mendapat informasi tentang menyerahnya Jepang pada sekutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, saya dapat berita yang mengembirakan bagi kita semua bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Saya mendengar berita tersebut dari radio luar negeri. Maka telah terjadi kekosongan di Indonesia. Sungguh kabar gembira yang Anda sampaikan tadi, tapi apa itu kekosongan? Biar saya perjelas. Jadi sekarang Jepang sudah tidak berkuasa lagi di negeri kita. Karena telah menyerah kepada sekutu, sedangkan sekutu belum menguasai Indonesia. Baik, saya mengerti. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekuasaan ini? Bagaimana jika kita meminta kepada Bung Karno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya? Ya, saya setuju. Saat ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Baik, kalau kalian semua setuju, mari kita ke rumah Bung Karno untuk membicarakan hal ini. Rapat pun diakhiri dan mereka pergi ke rumah Soekarno dengan maksud memberitahu Soekarno akan keinginan para kaum muda ini. Assalamualaikum. Permisi Bu, apakah Bung Karno ada di dalam? Oh ada, Bapak ada di dalam. Kami ingin bertemu dengannya. Begini Bu, ada yang kami ingin bicarakan. Kalau begitu silakan. Saya dengar dari istri saya ada yang ingin dibicarakan. Perihal apa itu? Begini, kami mendapat kabar bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Jadi otomatis terjadi kekosongan di Indonesia. Benarkah? Ya, itu benar, dan maksud kami datang ke sini adalah untuk meminta agar segera dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Secepatnya, mungkin akan saya usahakan setelah saya rundingkan dengan anggota PPKI lainnya. Tidak bisa, kami tidak bisa menunggu lebih lama lagi karena ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa kalian tidak memikirkan bahaya yang akan datang setelah kita senekat itu memproklamasikan kemerdekaan? Justru itu, saat ini Jepang bukan penguasa Indonesia lagi. Jadi untuk apa kita menyia-nyiakan kesempatan ini? Nanti saja setelah dibicarakan dengan anggota PPKI. Saya tidak berharap Anda melaksanakan rapat PPKI. Terlebih dahulu karena saya takut Jepang tahu tentang rencana kita dan menghalangi Indonesia merdeka. Tapi PPKI merupakan satu-satunya cara untuk memerdekakan Indonesia. Tapi kami tidak ingin kemerdekaan oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ada apa ini? Kami ingin proklamasi Indonesia cepat dilaksanakan, tapi kami tidak ingin dimerdekakan oleh Jepang. Apa tidak sebaiknya kita bicarakannya secara matang-matang? Tidak ada waktu lagi, ini saat yang tepat untuk memerdekakan Indonesia. Sebelum bangsa lain datang kembali menguasai negara kita dan menghalangi kita untuk merdeka. Ya sudah, kami akan bicarakan hari ini. Besok kalian datang kembali. Baiklah kalau begitu. Kami permisi dulu, maaf telah mengganggu. Apa yang sebenarnya terjadi? Mereka bilang Jepang telah mengalah kepada sekutu dan mereka ingin segera mempercepat proklamasi kemerdekaan. Apa? Bukankah kita seharusnya melakukan PPKI terlebih dahulu sebelum melakukan proklamasi kemerdekaan? Ya, saya juga berpikir seperti itu. Tapi mereka tetap memaksa untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Lantas bagaimana sedangkan pemuda terus mendesak kita? Kebenaran berita tersebut pun masih diragukan. Bagaimana jika itu berita palsu? Kita turuti kemauan dia atau tidak? Tidak. Baiklah kalau begitu. Pada malam harinya pukul 12 malam menjelang tanggal 16 Agustus 1945, para kaum muda kembali mengadakan rapat di Cikini dan merencanakan untuk mengasingkan Soekarno bersama Mohatta. Sekarang apa yang kita lakukan? Sementara para kaum tua enggan mengikuti keinginan kita. Bagaimana kalau kita asingkan Bung Karno dengan Mahathir keluar Jakarta agar bebas dari pengaruh Jepang? Tapi kemana? Bagaimana ke Rengas Dengklok? Di sana keamanannya terjamin. Ya, saya setuju dengan itu.
Para kaum muda lalu pergi ke rumah Soekarno untuk mengajaknya dan Mohatta ke Rengas Dengklok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, mencari Kang Mas ya? Oh iya Bu, betul sekali. Ada apa ya? Maaf, mengapa tengah malam ini kalian sudah sukses datang kemari? Ada hal penting yang kami ingin bicarakan. Sebelumnya mohon maaf lagi-lagi kami mengganggu waktu istirahat Anda berdua. Kami di sini diutus untuk membawa Anda berdua. Memangnya kemana? Ke Karawang. Kalau kami tidak mau, kenapa? Maaf Tuan, ini bukan saat yang tepat untuk berdebat. Ini sangat penting. Baiklah. Tunggu sebentar, saya akan berpamitan dulu. Bu, Bapak pamit dulu. Bapak akan pergi keluar kota. Bolehkah saya ikut? Akhir-akhir ini saya merasa tidak enak akan terjadi pada Kang Mas. Baiklah. Maaf, apakah sudah selesai? Kita harus cepat pergi. Ayo mari. Mereka pun pergi ke Rengas Dengklok. Mereka tiba di sebuah rumah. Di sana Bung Karno dan Mohatta terus didesak dengan cara kasar. Mereka didesak oleh kaum muda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tunggu apa lagi? Ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Maaf, saya tidak bisa. Dan mau bagaimana? Mau menunggu sampai kapan kita untuk merdeka? Hei, kalian ini apa-apaan? Memang tidak ada cara yang lebih halus? Dengar Bu, kami ingin Indonesia merdeka secepatnya. Ya, saya tahu. Tapi jalannya tidak seperti ini. Bisakah kalian menundingkan kembali secara baik-baik dengan kepala dingin? Percayalah, jika emosi yang kalian andalkan tidak akan berhasil. Akhirnya Fatmawati berhasil membujuk para kaum muda untuk menyelesaikannya secara baik-baik. Di sisi lain, Ahmad Subarjo yang telah mengetahui keadaan dan keberadaan Soekarno dan Muhammad Hatta pergi untuk menyelamatkan mereka bersama Sayuti Melik. Hei, kalian sudahlah lepaskan mereka. Rasanya sangat tidak pantas menantaukan nasionalis seperti ini. Bagaimana bila dirundingkan secara baik-baik? Jadi bagaimana, Bung? Baiklah, saya akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya, baguslah, tapi di mana kita akan membuat teks proklamasinya? Bagaimana kita ke rumah Laksamana Maeda? Dia teman saya, orang Jepang yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Ya, saya juga dengar dia adalah perwira tinggi militer. Jadi keamanannya bisa terjamin. Tempatnya pun strategis. Ya sudah, kita pergi ke sana. Mereka semua lalu kembali ke Jakarta dan pergi ke rumah Laksamana Maeda. Permisi. Ada apa nih tuan-tuan datang kemari? Apakah ada masalah? Maaf mengganggu waktu istirahat Tuan. Maksud kedatangan kami kemari ingin mengonfirmasi apakah berita Jepang menyerah pada sekutu itu benar? Tuan, para kaum muda terus mendesak kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana menurut Tuan? Ya bagus, ini memang waktu yang sangat tepat. Begini Tuan, jika diperbolehkan kami akan meminjam rumah Tuan. Boleh, yang untuk apa? Rencananya kami akan membuat naskah proklamasi. Oh iya, silakan. Mari kita buat naskah proklamasi di ruang makan. Rasanya terlalu banyak orang yang akan membuat naskah proklamasi. Ya, sepertinya Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo pun cukup untuk sekedar membuat naskah proklamasi. Ya sudah, kami bisa tunggu di sini. Insinyur Soekarno, Mohatta, dan Ahmad Subarjo pun pergi ke ruang makan untuk menulis naskah proklamasi, sedangkan yang lainnya menunggu mereka selesai. Akhirnya naskah proklamasi selesai dibuat. Sayuti Melik pun mengetik naskah proklamasi beserta perubahannya, yang dimana teks itu akan ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Mohatta. Nah, sekarang naskah proklamasi sudah selesai. Tapi di mana naskah proklamasi ini akan dibacakan? Lapangan kada. Tidak, di situ keamanan kita tidak akan terjamin. Maaf, apa boleh mengusulkan? Bagaimana bila di rumah saya? Ya itu bagus. Ya, saya setuju. Ya, bisa di sana aman. Akhirnya proklamasi pun sepakat untuk dibacakan di rumah Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945 dini hari. Semuanya bersiap-siap. Di saat semuanya sedang sibuk, Suhu tiba-tiba datang menghampiri Bung Karno. Permisi Tuan, apakah akan ada pengibaran bendera merah putih? Tentu saja harus, itu merupakan lambang negara kita. Tapi benderanya belum ada. Apa? Akan kuperintahkan Fatmawati sekarang untuk menjahit benderanya. Tolong panggilkan dia. Adakah Pak? Mengapa tiba-tiba memanggilku? Tolong jahitkan kain merah dan kain putih menjadi satu untuk menjadi bendera. Apa? Sekarang? Baiklah, akan saya lakukan. Fatmawati pun menjahitkan bendera merah putih dan mereka semua mempersiapkan pengibaran bendera pula. Maaf Bung, apakah acara proklamasi ini sudah bisa dimulai? Ini sudah jam 9:45. Oh ya, mari kita ke depan. Soekarno pun membacakan pidatonya sebentar dan membacakan naskah proklamasi.
Suhud dan Latif pun mengibarkan bendera merah putih yang diiringi lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.